para pemimpin parpol termasuk Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega? Saya tentu berharap suasana kebatinan seperti yang saya katakan tadi ialah suasana kebatinan yang saling bisa mencoba memahamin positioning masing-masing. Bisa menjaga kehormatan apabila memungkinkan, dignity daripada para pihak. Semuanya ini adalah kita maksudkan untuk lebih memperkokoh semangat persatuan dari keberadaan kita masing-masing yang semuanya saya yakin dan percaya untuk bisa berbuat bagi kepentingan yang lebih besar juga. Ya kan? Nah, kalau suasana ini terjaga sedemikian rupa dari para elit-elit bangsa ini, elit-elit partai politik, saya pastikan itu akan jauh lebih mereduksi hal-hal yang sebetulnya pembuangan energi percuma, energi negatif. Yang kita butuhkan energi positif untuk membangun negeri ini. Katakanlah energi negatif, rusuh di bawah gitu ya, contoh ya. Ya kan? Artinya inilah saatnya ya. Kita sebagai satu bangsa tetap mengalami tantangan yang dari waktu ke waktu tidak akan ada pernah putusnya. Dimensi tantangan bisa berbeda. Tantangan masa 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini maupun 10 tahun ke depan. Itu akan berbeda. Tapi adalah kewajiban kita bersama untuklah selalulah memposisikan kita bukan menjadi faktor pemberat, ya sekali lagi bukan faktor pemberat bagi kehidupan kebangsaan ini. Kalau para elitnya sendiri sudah menempatkan posisinya jadi faktor pemberat, sayang republik ini. Dia rugi mempunyai elit yang seperti itu, ya nggak? Bang Surya Paloh, saya kaitkan dengan Famea yang menyebut tak ada lawan atau musuh yang abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Apakah itu berarti yang tadinya katakan Pak Anies bukan dari perahu Nasdem tahun 2017-2018 dan ini dilirik? Apakah makna tadi itu mau diwujudkan Nasdem atau Nasdem berpikir tadi supaya Nasdem bukan bagian dari pemberat? Saya pikir semestinya demikian. Karena begini, memang ketika kita menjudgment seseorang, kemudian seluruhnya dalam perspektif yang pandangan yang negatif. Pertanyaan berikutnya, siapa kita? Diri kita. Ketika orang lain juga mempunyai judgement yang sama terhadap diri kita. Kita saling melukain. Saya selalu menganjurkan, past is past. Masa belakang adalah masa lalu. Tantangan kita sekarang untuk ke depan. Orientasi kita membangun proyeksi ke depan bangsa ini. Pikiran-pikiran yang selalu mengajak dan membangun optimisme, membangun harapan, bukan skeptisme. Nah, bagaimana kita menghadirkan semangat optimisme ketika yang ada hanya propaganda yang negatif, insinuatif. Bangsa ini sudah lelah dengan hal-hal seperti itu. Semua terlalu mudah untuk menyalahkan diri orang lain, tapi kita selalu melihat di mana saja amat jarang orang yang berani menyalahkan dirinya. Mudah menghakimi orang lain. Ini satu kondisi yang tidak sehat. Jadi kita harus kembalikan untuk mengingatkan pada semua pihak, semua kita. Ya, orang Manado bilang orang semua bersaudara. Ya kan? Semangat persatuan, semangat kebangsaan ini. Apa besar anugerah yang harusnya kita syukurin sebagai satu bangsa ini. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, kita terprovok dan memprovokasi diri kita sendiri. Percayalah, alam akan marah pada kita. Kita hanya membangun satu mentalitas yang lebih menjedikan, lebih miskin, lebih kering ketika kita hidup sebagai bangsa yang terjajah. Untuk apa kemerdekaan ini? Untuk apa perjuangan daripada para pejuang bangsa ini? Untuk apa pengorbanan mereka semuanya? Untuk apa komitmen kebangsaan kita yang Pancasila di sini? Ini harus kita syukurin benar. Nah, kita memerlukan konsistensi yang harus dimulai oleh para elit bangsa ini. Dan konsistensi itu harus berwujud dengan sikap keteladanan. Perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini.
benar. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Iya. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Betul. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapin dengan pesimisme satu sama lain. Iya. Itu harapan saya sebenarnya. Bang Surya Paloh, kita tahu tahun 2014, 2019 dua capres dan itu membuat polarisasi. Ada cebong, ada kampret, dan itu pun masuk ke Pilgub di Jakarta juga mirip. Apakah tadi dengan merangkul Pak Anies, ini bagian dari rekonsiliasi yang digagas Nasdem atau Bang Surya Paloh? Bisa dikatakan begitu. Semua pihak harusnya. Kita harus melihat bagaimana sebuah progres kehidupan di dunia ini. Ketika bangsa-bangsa lain sudah bisa bukan hanya mencoba untuk hidup di permukaan bumi, mereka mencoba hidup di antariksa. Di bulan, di bintang. Kita hari ini, kita masih berdiskusi dan mempersoalkan hal-hal yang bukan lagi primer, sekunder, tersier, tapi entah apa itu namanya. Yang sebenarnya tidak memberikan sebuah apapun artinya untuk bisa membesarkan hati kita. Kita ini sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar, bangsa yang patut mensyukuri karunia dari Sang Maha Pencipta. Ini harus terus-menerus kita gelorakan. Kita sekarang apa yang terjadi? Destruktif untuk distrust satu sama lain. Apa yang saya utarakan ini, belum tentu orang akan mengapresiasi. Belum tentu Anda yang melihat, para pemirsa yang melihat Anda akan menyatakan betul itu pikiran-pikiran Ketua Umum Nasdem. Belum tentu. Dan saya harus siap untuk itu. Siap untuk tidak populer? Apapun itu, sepanjang diniatkan dengan niat yang baik. Startlah kamu dengan niat yang baik. Upayakan itu memang didasarin oleh satu keinginan baik. Ada rintangan, ada cobaan, ada kegagalan. Mulai lagi. Bang Surya Paloh, saya kembali ke 17 Juni saat diputuskan 3 kandidat. Sudah sejauh apa progres untuk mereka itu? Apakah sudah mengerucut pada salah satu? Hampir ya, mendekati. Saya harus jujur menyatakan itu tidak statik. Dia berproses. Dia proses. Insya Allah seperti saya pernah katakan juga pada kawan-kawan wartawan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini dia sudah harus melahirkan. Ya kan, kandidat resmi. Kalau sekarang kan bakal calonnya. Nanti calon yang resmi. Ya nggak bisa, yang jadi calon presiden kan satu kamu. Karena presidennya satu. Jadi dari 3 calon ya nggak bisa 3-3 lah. Ya, akhir tahun, apakah ada tenggat waktu katakanlah 14 Desember pengumuman partai politik? Saya berharap mungkin bulan November kalau memang bisa. Kalau memang memungkinkan ya. Kenapa enggak? Bang Surya Paloh, parameter apa sih, tolak ukur apa sih, ukuran apa sih yang Abang gunakan setelah dari 3 nama itu dimunculkan rakyat? Apa sih parameter yang menjadi ukuran untuk mereka cocok menjadi capres dari Nasdem? Nah, tentu kita harus melihat kualifikasi apa yang cocok dengan tantangan situasional yang memungkinkan pilihan-pilihan yang baik, mencari yang lebih baik sedikit dari yang baik-baik. 3-3 pasti baik. Kalau dulu yang terbaik di antara yang buruk 98, sekarang kalau ini pilihan yang baik lebih baik dari yang baik-baik. Sudah maju ya? Udah maju kita. Bagaimana kita nominasikan yang tidak baik? Kemudian kita pilih cari yang baik. Ya kan? Baik. Pak Anies akan berakhir 16 Oktober. Pak Andika akan pensiun 17 November kayaknya, Pak. Dan Pak Ganjar April 2023. Apakah Nasdem akan membuat satu konvensi atau tadi langsung diputuskan saja? Saya pikir diputuskan. Karena ini amanat dan mandat yang telah diberikan oleh Rakyat. Tidak perlu lagi ya konvensi ya. Tinggal Abang sebagai punya hak prerogatif barangkali ya. Ya begitulah. Siap. Bang, kita ke koalisi. Pemerintahan ini kan dibangun atas koalisi 7 partai dan belakangan PAN bergabung. Dulu seringkali pertemuan para ketua umum parpol. Tapi belakangan agak jarang. Saya nggak tahu atau media nggak tahu apakah ada pertemuan misalnya tak terekspos. Bagaimana sih sesungguhnya suasana kebatinan antara ketua umum parpol? Apakah sudah mulai bersaing?
Saya masih mengharap dan tentu berkeyakinan suasana kebatinannya masih memiliki satu semangat yang sama untuk mendukung jalannya roda administratif pemerintahan Presiden Jokowi, Bapak Maruf Amin ini sampai akhir masa jabatannya. Menjaga kelangsungan pemerintahan ini, efektivitasnya. Nah, saya masih punya optimisme dan keyakinan penuh untuk itu. Termasuk Nasdem walaupun diduga sudah mulai keluar dengan membawa Pak Anies tadi, itu tidak maksud meninggalkan koalisi? Saya harus katakan dukungan itu harus berakhir sampai masa jabatan Presiden. Itu penegasan saya. Dengan seluruh effort yang kita miliki. Pak Surya Paloh belakangan kan ada koalisi-koalisi juga seperti PAN, Golkar, P3 bikin koalisi Indonesia Bersatu. Apakah Nasdem tidak tertarik masuk ke sana atau tidak diajak? Nasdem kan juga tentu punya persepsi dan pandangan dan strategi yang tersendiri ya. Kalau dia pikir dia semestinya harus bergabung untuk kebajikan dengan koalisi Indonesia Bersatu, nggak salah. Tapi kalau dia pikir untuk apa itu bergabung, barangkali juga di sisi yang lain kita bisa berbuat lebih baik lagi daripada apa koalisi Indonesia Bersatu itu. Ya kita juga tawarkan pikiran-pikiran kita kan. Ya semuanya niat baik. Bang, kembali ke pemilu. Kita tahu bahwa 14 Februari 2024, tinggal 18 bulan lagi barangkali. Itu adalah pemilu pertama di Indonesia dan tentu diikut pilkada adalah pemilu serentak, pemilu rakyat serentak. Bagaimana Abang sebagai ketua umum partai melihat ini sehingga para politisi, negarawan melihat ini juga sebagai sesuatu niat bersama untuk membangun bangsa. Tidak terjadi seperti 2014 yang terkotak-kotak, tetapi bersama-sama untuk membangun Indonesia yang kita idamkan. Nah ini memang bagus sekali ketika dari sejak awal seperti ini, bangun kesadaran itu mulai ada. Ini ditandai dengan silaturahmi para pemimpin-pemimpin partai satu sama lain. Saya melihat ini langkah-langkah yang baik. Patut kita syukurin dan kita hormati benar ini. Apapun itu. Memulai langkah itu saja untuk saling memberikan courtesy, saling menghargai, saling bertanya, saling bertukar pandangan. Itu awal start yang baik. Kenapa? Karena komunikasi masih bisa terjalin secara baik. Karena para elit-elit partai ini adalah merupakan key factors, faktor penentu sekali. Ya, follower mereka ada di bawah mereka masing-masing. Jadi ketika mereka menunjukkan betapa pentingnya semangat persatuan ini harus tetap terjaga secara baik. Nah, kita semakin mampu untuk menghindari terjadinya polarisasi pemikiran-pemikiran yang merugikan kita semuanya. Ya kan? Nah, jadi ini satu langkah awal yang baik, saya pikir. Kami wartawan, saya sudah mengikuti bahwa Abang bertemu dengan Puan, bertemu dengan AHY dan segala macam. Tapi mungkin ada yang lebih besar. Kapan bertemu dengan Prabowo? Kapan bertemu dengan Mega? Saya tahu Pak Prabowo sudah ketemu dengan saya. Oh sudah ya? Sudah kemari kunjungan. Ya kan, Mbak Puan kan ususan Mbak Mega juga. Ya. Saya menyadari banyak juga kesibukan kita yang lain yang semuanya terisi. Tapi dengan tadi, niat baik dan spirit yang saling menghargai satu sama lain, itu merupakan modal awal yang bagus sekali. Tentu kita akan lihat perkembangan ke depan, ya bagaimana intensitas daripada pertemuan ini bisa lebih sering ya. Saya pikir itu lebih bagus lagi. Baik. Jadi artinya positif ke arah sana saya pikir. Bang Surya Paloh, masih dalam konteks pemilu. Idealnya menurut Bapak, berapa pasang kandidat untuk 2024? Idealnya? Semua ideal. Sepanjang kualitas pemilu itu berjalan secara baik. Apa yang kita mau cari sebagai penyelenggaraan pemilu itu? Satu, dia merupakan manifestasi daripada kedaulatan demokrasi yang kita miliki. Yang sudah berlangsung dari kesekian kali pemilu yang kita laksanakan. Sirkulasi kekuasaan ada di sana dari 5 tahunan. Mengevaluasi, menilai, memilih kembali. Atau sebaliknya. Kedua, kita berharap tentu terjaganya tetap supremasi hukum, keadilan, perjalanan pemilu yang membanggakan bagi kita. Karena hasil dari pemilu itu
semakin memperkuat semangat, solidaritas di antara kita, pemahaman di antara kita, kematangan berdemokrasi di antara kita. Itu goal-goal besar kita. Apa yang harus kita hindarin? Ya perpecahan. Ya kan? Bukan kita tidak mau pemilu, wajib itu pemilu. Tapi apalah artinya pemilu kalau itu mengancarkan kepastian untuk perpecahan bangsa. Itu yang saya katakan. Untuk apa bikin pemilu? Nah, tetapi bukan dalam pendekatan aspek literlek begitu. Ini sebuah dasar pemahaman yang menggugah. Ya, mungkin ada dalam pemahaman yang amat singkat diartikan, ini orang ketua umumnya bilang untuk apa pemilu? Bukan itu, pemilu itu harus kita lakukan. Tapi untuk apa kita melaksanakan pemilu kalau memastikan itu akan terjadinya perpecahan bangsa? Sama-sama kita harus hindarkan. Artinya jangan kita korbankan Indonesia dari satu bangsa dan negara yang kita miliki hanya karena sebuah sirkulasi sistem yang kita adopsi ya untuk melaksanakan pemilu. Lebih mahal lagi yang ini. Bangun keberadaan eksistensi negeri dan bangsa ini. Kan? Demokrasi itu sebagai satu sistem. Pemilu dilakukan karena kita menganut sistem demokrasi tadi. Maka terjadi pemilu. Demokrasi itu bukan tujuan kita. Alat. Dia hanya alat untuk mengantarkan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Pemahaman inilah yang harusnya terus-menerus kita bangun kesadaran publik, ya kan? Bahkan kalau masyarakat kurang memahamin, pada grassroots, orang awam, itu bisa saya pahamin. Tapi kalau udah tingkat profesor, doktor, title-nya dia juga nggak ngerti seperti ini, ya itu saya sayangkan juga ya. Sayang gitu. Bang Surya Paloh, terkait dengan kampanye. Kadang-kadang orang membawa identitas politik, menyalahkan yang lain, nyerang yang lain. Kira-kira apa harapan Bang Surya Paloh supaya bangsa ini tadi tidak lagi terpecah belah? Maksud saya, apakah ada semacam ajakan kepada tokoh-tokoh parpol, yuk kita bikin semacam kode etik, walaupun itu sudah diatur di peraturan KPU, tetapi mbok kita janganlah politik identitas, janganlah saling menyerang identitas gitu. Berpulang kembali bagi kita sebagai peserta pemilu, bagi elit-elit bangsa ini. Seluruh peraturan perundang-undangan, seluruh term of conduct yang kita miliki, nggak ada arti apa-apa. Ketika di sana tidak diiringi oleh satu konsistensi, sikap, ucapan dan perbuatan kita. Kita selalu mengatakan kita jauhkan kerusuhan. Mari kita berdamai. Ya, jangan pemilu ini terpecah belah. Ucapan. Tapi dia tidak dimaknai dengan ketulusan dan tekad semangat. Dan hadirnya juga budaya malu sebagai satu azas kepantasan dan kepatutan untuk saling menjaga. Nah, kalau ini bisa terjaga dengan komitmen yang mengikat pada diri masing-masing, dengan perilaku dan otoritas yang dimiliki oleh para elit bangsa ini, saya pikir itu akan terjaga dengan sendirinya. Tapi kalau mentalitas para elitnya, dia ngomong doang katanya. Dia bicara sana, bicara sini. Praktek, spirit dan semangat yang jujur dimulai oleh dirinya. Itu tidak tercerminkan pada perbuatan. Apapun peraturan perundang-undangan itu, it's nonsense. Tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya. Ya, baik. Bang Surya Paloh, saya hendak diskusi atau bincang-bincang soal Pak Jokowi. Bapak kan sering bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan berakhir 2024. Masih ada sedikit-sedikit 3 periode. Masih ada, walaupun itu udah makin kecil. Tapi ada juga yang menyebut Pak Jokowi kemungkinan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo atau siapapun. Apa komentar Bang Surya Paloh sebagai ketua umum partai melihat ini? Saya mengenal pribadi seorang Jokowi. Saya orang yang amat sangat mempunyai confident dan percaya akan keteguhan dan semangat kenegarawanannya. Dia seorang pemimpin yang bekerja keras dengan karakter kepribadian yang terukur, jujur, sederhana, dan amat sangat menyayangin bangsa ini.
Saya mempunyai keyakinan ketika itu masih konsisten ada pada dirinya. Seluruh jawaban sudah kita miliki. Nggak ada itu. Mau 3 periode lah, apalagi mau jadi wakil udah jadi 2 kali pemilu. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Berarti kita akan kehilangan Jokowi. Seperti apa yang kita kenal kalau itu terjadi. Tapi secara eksplisit Abang pernah bertanya atau berdiskusi ke beliau? Saya bahasa batin, saya tahu itu. Oke. Dalam kedekatan personal yang Iya. Mungkin saya mengklaim diri saya sendiri ya, Iya. tapi saya yakin sampai hari ini masih terjaga baik. Ya insya Allah barangkali itulah Jokowi yang kita kenal. Baik. Bang, ini makin turun nih, agak ke personal. Para pemimpin politik, Bung Karno menurunkan ke Ibu Mega, Pak SBY menurunkan ke AHY, Mbak Mega menurunkan ke Puan, Abang ke Bang Prananda. Pertanyaannya, seberapa manis sih gula politik ini? Sehingga harus ada dinasti. Itukah yang diincar gula politika atau kepemimpinankah yang ditularkan? Ya, masing-masing para pihak tentu mempunyai persepsi, harapan, keinginan dari subjektivitas dan rasionalitas yang ada pada diri semuanya. Yang pasti semua orang tua menginginkan anaknya akan lebih hebat, lebih bermanfaat, lebih membanggakan dibandingkan apa yang ada pada dirinya. Dan itu adalah human being. Nilainya itu universal, di mana saja. Saya menghargai itu. Tapi khusus untuk saya mau, kalaupun Prananda dia berproses saja secara alami. Oke. Mungkin tantangannya berbeda dengan apa yang saya hadapin. Duduk meratap di pinggir jalan, merenung, berpikir, menangis. Ya. Mungkin lebih banyak tangisan yang saya alamin, kesedihan yang saya alamin, kegagalan juga yang saya alamin. Tapi saya tidak berharap itu kalau bisa diulangin yang sama. Ya kan? Ya, tapi ada baiknya juga. Karena guru yang paling abadi dan paling baik, yang paling hebat, bukan hanya pelajaran yang kita peroleh dari sekolah-sekolah formal, tapi yang paling hebat itu adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Di sana Anda mengalami jatuh dan bangunnya kehidupan. Sekolah kehidupan atau pengalaman. Bang Surya Paloh, terkait dengan pengalaman, Abang kan 71 tahun nih, tapi kelihatan masih 45. Nah, barangkali masih banyak milenial sini yang tidak tahu Abang. Cerita dong masa kecil Abang yang tadi meratap di pinggir jalan ini supaya menginspirasi. Nanti akan saya singgung bagaimana Abang sukses di politik, bagaimana sukses di bisnis, sehingga menginspirasi yang muda-muda. Tomo, sebenarnya jujur aja, saya dari keluarga yang amat saya patut syukurin, keluarga bahagia. Saya mengenal kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Itu amat saya syukurin. Saya tumbuh dan dibesarkan dengan kasih sayang. Tapi ada semangat tantangan kemandirian yang saya mulai. Saya sejak usia 14 tahun sudah hormat sama orang tua saya. Dia punya kemampuan sebagai kepala polisi daerah kecil ya, resor. Polres? Ya, Polres. Pada waktu itu distrik bahkan. Distrik. Jadi kalau sekarang Kapolsek. Kapolsek. Di mana itu? Di mana itu? Di Serbelawan itu. Serbelawan Sumatera Utara. Dandis zaman itu. Komandan distrik. Oke. Ya, hormat. Mulai besok saya nggak mau terima apa-apa dari Bapak. Oh gitu? Kenapa? Memang saya tekankan. Nah, saya sudah mengenal dunia usaha. Usaha apa dulu? 14 tahun? Nah, itu banyak ceritanya. Ini kan ada buku nanti. 14 tahun sudah mandiri ya? Ya. Itu sungguh sudah bisa menghidupi diri sendiri? Sungguh hidup. Dalam segala hal? Iya. Wih, keren. 14 tahun ya, 14 tahun kelas 2 SMP. Ya, sama di partai politik. Saya masuk di Partai Golkar umur saya 16 tahun. Saya udah calon DPRD umur 18 tahun. Saya umur 25 saya udah anggota MPR RI ya. Wow, 18 tahun sudah calon ya. Nah dulu usaha apa yang Abang lihat dan bagaimana sih cara menangkap peluang usaha? Ya, itu insting sejujurnya. Itu begitu saja datang. Dan kemudian kebetulan di daerah itu adalah daerah perkebunan yang memungkinkan saya untuk bisa menjual
aktivitas jasa, ya, perdagangan, yang kita sebut dengan istilah leveransir, ya. Oke. Jadi barang orang kita ambil, kita deliver, kita dapat pesanan, kita dapat komisi. Dan itu usia 14 tahun. Usia 14 tahun, ya. Melihat seseorang sukses kah atau diajak kah? Ya kita lihat-lihat kenapa orang bisa lakukan. Luar biasa. Melihat lalu terinspirasi ya. Itulah sebenarnya. Oke, itu awalnya 14 tahun. Lalu belakangan terjun ke bisnis media, perhotelan. Macam-macam udah. Sama dengan di partai politik sudah 55 tahun, tanpa terasa lebih. Saya nanti ke partai politik ini usahain menginspirasi. Cerita dari Medan berangkat ke Jakarta. Ya, saya juga sudah pada waktu usia 22 tahun, 23 sama teman-teman yang masih ada sekarang. Bung Abdul Latif sebagai pendiri HIPMI, Mas Siswono, ya, Pak Yan Darmadi yang masih bersama di Nasdem ini, itu teman-teman sudah hampir 50 tahun tuh. Merantau bareng-bareng? Nah, mereka mendirikan asosiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, saya sudah merupakan salah satu katakanlah anak muda yang cukup potensial bekerja di Sumatera Utara sana. Kawan-kawan sudah orang tua semua, ya Kapolda, ya Gubernur, ya Pangdam. Nah, usianya ya 18 tahun. Jadi memang temannya ya senior semuanya. Saya berangkat ke Jakarta ini menetap pada usia tahun 25 tahun. Teman-teman saya sudah Wapangap, ya kan, sudah kepala staf kepolisian. Yang paling muda ya saya. Ya banyak berteman dengan para senior lah. Itu juga membawa kita pada alur pemikiran lebih cepat dalam proses penuaan kali. Nah, inspirasi masuk ke dunia atau industri media? Wah, itu sejak dari Medan sudah saya memulai ya. Mencoba bagaimana mengimajinasi upaya mendirikan satu surat kabar. Itu usia 18-19 tadi ya. Nah, itu masih ada Sinar Harapan sebagai koran sore pada waktu itu. Sudah bermain di sana, sudah mulai mencoba untuk menulis. Akhirnya, menulis ya, mulai opini? Menulis. Sudah mulai, ya. Akhirnya saya bisa pindah ke Jakarta. Betapa sulitnya kita untuk memperjuangkan satu surat izin usaha penerbitan pers. Tidak seperti sekarang. Nah, perjuangannya tidak mudah. Berbagai langkah, berbagai upaya hanya untuk bisa memperoleh surat izin penerbitan. Ya, dengan seluruh lobby yang kita lakukan. Termasuk sudah anggota MPR itu? Ya. Akhirnya kita peroleh. Tapi tekat semangat saya pada waktu itu, saya ingin berbeda dengan semua industri penerbitan surat kabar di negeri ini. Waktu itu belum ada televisi. Yang ada satu-satunya TVRI. TVRI, ya. Baru awal start. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi saya dapat surat izin. Ya, menterinya barangkali karena terpaksa kasih itu. Kenapa terpaksa? Ya terpaksa, karena saya harus bikin perjanjian. Ini surat izin khusus surat kabar ini nggak boleh melanggar dari pemberitaan ekonomi. Jadi surat kabar pun ini dibilangkan, yuk urus ekonomi, jangan ada berita politik. Nah, kita ini mau membangun kebebasan pers di negeri ini. Pers yang kita rasakan terbelenggu. Nah, maka diberedellah surat kabar itu. Itulah yang namanya prioritas. Surat kabar prioritas. Ya. Dibredel. Habis surat kabar prioritas, kita punya tabloid bersama Bung Eros, ada Christine Hakim di sini di kantor ini. Kita membangun yang namanya Detik. Itu tabloid. Dibredel lagi. Dibredel lagi. 2 kali pemberedelan. Habis itu bukan kita berhenti. Kita beli surat kabar semuanya yang di daerah-daerah ini. Cuman kita seperti gayanya Ho Chi Minh. Iya. Nggak boleh ada nama. Kita namanya underground, perjuangan underground, perjuangan di bawah tanah. Kita punya mungkin 23 surat kabar pada waktu itu di Indonesia. Boleh disebut beberapa? Mulai Gala di sebutkan Bandung? aja Mimbar Umum, bilang peristiwa, bilang aja Cahaya Siang di Manado, bilang aja peristiwa, ya semuanya. Jadi besar sebagai imperium pada waktu itu. Tapi situasi sulit kita bertahan ketika mulai terbukanya era televisi.
Mulai muncul RCTI, Iya, mulai SCTV. muncul SCTV. Iya. Dunia periklanan juga berubah. Ini bisnis persurat kabar pemerintahan. Kita bukan yang nomor 1 kan? Iya, iya, iya. Ya mungkin second numbers, third numbers, nomor ketiga, nomor kedua urutannya. Itu persaingannya cukup sulit. Masih bertahan seperti Lampung Pos, ada Media Indonesia. Tapi saya tengok industri media konvensional sekarang ini berada pada positioning bukan lagi di center. Dengan hadirnya sosial media. Sosial media. Jadi itu tantangan baru kita. Iya, iya, iya. Bang, ke politik tadi sudah sukses di ekonomi, politik. Umur 18 sudah caleg Golkar ya? Ya. Terus. Kemudian di Kongres di Pekanbaru di Riau, kontestasi dengan Abu Rizal Bakri. Ya. Lalu setelah itu Bang Surya Paloh mendirikan Nasdem. Ya. Cerita dong perjuangan Abang sedikit di seputar-seputar isu-isu pimpinan puncak Golkar. Ya, saya toh dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Penasihat. Abu Rizal toh anggota saya pada waktu itu. Jadi ketika saya berkompetisi, saya berkompetisi dengan anggota saya sendiri. Anggota Dewan Penasihat. Saya Ketua Dewan Penasihat. Saudara Prabowo juga pernah menjadi anggota saya di situ. Iya. Ya. Jadi ya itu kompetisi lah. Oke. Nah, Bung Ical memenangkan kompetisi itu. Ya. Dalam konteks kompetisi di partai, di politik, pemilu sering kalah dan menang. Nilai-nilai apa yang Abang mau sampaikan kepada masyarakat anak muda sekarang untuk bisa agar berkompetisi jangan berantem gitu? Memang ketika kita mau berhadapan dan maju pada kompetisi, yang perlu amat kita sadari ada 2 hal sebagai konsekuensi hasil akhir kompetisi. Satu, kita bisa memenangkan kompetisi. Kedua, kita harus menerima kekalahan. Oke. Jangan pernah berpikir untuk satu side saja. Iya. Yaitu kemenangan. Berarti 2 sisi itu harus disiapkan sejak awal. Harus siapkan dari sejak awal. Baik. Ya terimalah itu. Baik. Luar biasa. Bang Surya Paloh, kita lebih 40 menit. Tribuners di seluruh Indonesia dan pemirsa Warta Kota, itu bincang-bincang kami dengan Bang Surya Paloh, politisi senior, pengusaha sukses, Ketua Umum Nasdem, dan sekarang punya sebutan The Kingmaker ya. Ya bukan hanya Ratu Elizabeth yang baru berpulang kita berbelasungkawa, tetapi The Kingmaker ya, raja pengambil keputusan. Barangkali Anda punya cita-cita terjun ke politik, punya niat terjun ke dunia usaha. Tadi apa yang menginspirasi dari Bang Surya Paloh, silakan ikuti. Baru sedikit yang kita perbincangkan, banyak buku beliau dan story di tempat lain. Bang Surya Paloh, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement, himbauan kepada masyarakat dan politisi atau siapapun. Terima kasih Domo. Saya hanya mengajak semua kita untuk tetap membangun kesadaran betapa bangsa ini adalah bangsa yang menanti kehadiran kita untuk sebuah partisipasi yang bisa kita lakukan untuk membangun optimisme agar masa depan bangsa ini yang bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi kebanggaan kita, anak kita, cucu kita ke depan. Terima kasih Bang Surya Paloh. Demikian Tribuners dan pemirsa Warta Kota. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bang Surya Paloh. Terima kasih Domo. Luar biasa.